Bapak Ibu Saudara, kita ini pengen selalu kecap yang baik, yang manis, yang indah. Tapi kita gak pernah mau nabur yang benar. Suatu kali saya sedang melayani di kota Malang. Ada teman saya berkata, "Jo, saya punya teman baik. 15 tahun dia adalah seorang pengusaha paling miskin sekota Malang. Saking miskinnya dia cuma jual jadi pedagang asongan di lampu merah untuk menjual apa saja yang dia bisa jual. Makanan, roti, minuman, kecil-kecilan, permen karet, itu pun konsignasi, gak pakai modal. Laku dia bayar kembali, gak laku dia kembalikan. Tapi hari ini dia jadi pengusaha paling kaya raya sekota Malang dan paling berpengaruh di kota Malang. Saya bilang, kenapa? Dia bisa begitu dalam 15 tahun dari seorang paling miskin jadi paling kaya. Karena dia punya moto hidup, tema hidup. Saya harus rakus, hidup dalam integritas. Saya tidak akan pernah mau merugikan orang lain. Lebih baik saya jadi tumbal daripada saya menumbalkan orang lain. Yang kedua, dia punya tema hidup. Saya harus rakus, mengampuni. Kalau ada orang-orang yang melukai dan menyakiti dia berkati, dia ampuni, dia tetap berbuat baik. Dan bahkan dia nabur kebaikan buat musuhnya. Sampai hari ini musuh-musuhnya diperdamaikan dan dia rekan sekerja bisnisnya. Yang ketiga, saya harus rakus, menolong. Dia tiap kali sering kali bantu orang-orang susah. Bahkan kalau makan di restoran dia selalu rebutan untuk bayar. Saya bilang, oh no wonder kalau dia menuai hari ini menjadi orang yang berhasil, bahagia dan paling kaya. Karena dia selalu rakus, hidup dalam integritas, rakus, mengampuni, rakus menolong. Bapak Ibu Saudara, kita ini pengen selalu kecap yang baik, yang manis, yang indah. Tapi kita gak pernah mau nabur yang benar. Suatu kali saya ingat sekali tahun 2006 ketika saya kembali ke Indonesia dari Australia. Saya melayani keliling. Ada satu worship leader, sebelum saya kenal Dave, sebelum saya kenal Marlon dan sebagainya. Saya kenal ada seorang pemimpin pujian yang begitu berapi-api. Dan kalau dia memimpin pujian, hadirat Tuhan turun, lawatan Tuhan terjadi, mujizat terjadi. Saya kagum sama worship leader ini. Dan tiap kali dia diutus pergi pelayanan keluar kota di Sumatera, bahkan juga di Kalimantan, di Sulawesi, selalu pelayanan berdampak. Suatu kali dia kecewa sama pemimpinnya, gembala sidangnya, dia keluar dari gereja. Lalu kemudian dia mulai merintis usaha tongkang batu bara di Kaltim. Dan karena dia hasil dari kepahitan dan kekecewaan sama pemimpin, dia mau buktikan bahwa saya bisa lebih berhasil dari kamu sebagai gembala saya bisa lebih kaya dari kamu. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengelegalkan segala bentuk usahanya yang gak benar, dilegalkan. Dan bahkan yang lebih mengagetkan, dia sebagai hamba Tuhan bermain-main di dalam dosa. Dia kompromi dengan wanita tunasusila yang ada di Kaltim. Dia hilang dari pelayan. Tiap kali saya ketemu pelayan di Kaltim, saya ajak dia kembali, dia gak mau. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dalam hitungan 3 bulan dia masuk rumah sakit. Perutnya sudah membesar, badannya udah kecil, padahal badannya besar seperti tadi Dave, pemimpin pujian. Dan akhirnya 1 bulan kemudian dia meninggal dunia. Dalam waktu 4 bulan dia meninggal. Saya tanya, kena penyakit apa sama keluarganya? Dia kena penyakit AIDS. Seorang pemimpin pujian yang gak pernah sakit, sehat, otot besar, olahraga rutin, kena AIDS. Kenapa? Bermain-main dalam dosa. Dosa membuat kita jadi sakit penyakit. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.